di mie Aceh ini sudah 6 tahun. Di sini 3 tahun, di tempat sepupunya 3 tahun. Ini 6 tahun. Ini saya dari Jawa kemari kerja bangunan, setelah itu kerja pabrik ini. Kerjanya lebih simpel, lebih enak, kerjanya lebih simpel, terus cepat. Datangnya cepat, pulangnya cepat. Bahan utamanya tepung dengan garam 2 bungkus, gincunya 1 dengan air. Kita kasih campur dengan soda sedikit, dan kita aduk sudah menjadi mie, sudah jadi tepung. Kita press, kita potong sudah menjadi mie. Berarti ini mesin apa namanya? Mesin pengaduk. Ini pengaduk, ini mesin. Kita campur tepung, kita campur air, garam, kita kasih gincu. Kita jadikan satu, yang mengaduk sendiri. Sudah masak, sudah menjadi kuning ini, kita press. Sini yang namanya mesin press. Nah, mesin ini satu mesin ini bisa jadi 3 fungsi. Ngaduk, press dan motong. Iya, itu. Setelah tahap motong direbus. Kemudian Rebus namanya kalau misalnya orang Aceh bilang oyo-oyo namanya. Orang Aceh bilang oyo-oyo, tapi kalau kita diaduk gitu, diaduk gitu. untuk setiap kali sesi itu berapa lama butuh waktu? 15 menit per sak. 15 menit saja. 15 menit saja per sak. Itu. Setiap hari kita memproduksi berapa sak? 20 minimal. Minimal 20 sak. Maksimal sampai 21 sampai 22. Apa yang membedakan dan kenapa? Cuaca. 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 Kalau seperti sekarang kenapa? Ini cuacanya agak lumayan menak, ini ya standar 20 sak. 20 sak. Kalau misalnya hujan sekitar 23, 21 kayak gitu. Lebih tingginya 23 lah gitu. Sedikit tentang pengaruh nggak? Kita makan bahan baku tepung dan itu kita impor dari luar. Pengaruh nggak harga dolar ke harga produksi kita dan terkendala nggak? Sangat pengaruh. Karena kita tepung kan tidak ada di Indonesia, tidak ada produksi Indonesia, tidak bisa ditanam di Indonesia, tanam ada di Australia, kayak gitu. Jadi kita dolar naik pasti naik semua. Berapa gitu. kenaikan? Ya 15.000, sedikitnya 15.000, kayak gitu. Per saknya dari harga 140 menjadi 155. Berapa kita jual ke Sebelum harga naik kita jual harga 7.000. Setelah dolar naik, tepung naik kita jual harga dengan 8.000. Namun karena kondisi cuaca tetap aja ya. Ya stabil, lebih. Sekitar 6 tahun sudah tidak naik, tetap harga 7.000. Harga 7.000 sama. Tidak ada keluhan ya? Tidak ada keluhan sama sekali. Harga di pembeli di konsumen ngaruh nggak? Ngaruh, naik mereka. Naik juga. Dari 8.000 menjadi 10.000. Berarti dari dolar naik ke Mie naik, kemudian yang mereka naik. juga ini. Jadi ditanggung oleh konsumen ya? Iya ditanggung. 8.000, dari 8.000 mereka naik 10.000. Kita dari harga 7.000 naik jadi 8.000. Warnanya, besarnya. Kalau mie bakso minyak kecil. Kalau mie pangsit minyak dia nggak direbus. Kayak gitu. Kalau mie Aceh dia direbus, minyak besar. Itu khasnya. Khasnya warnanya kuning. Karena direbus karena khasnya besar, gitu dia, khasnya besar. Kalau mie bakso warnanya putih. Iya. Tidak dia kecil. Gitu. Cocok nggak kalau dikreasikan dengan cara memasak atau bumbu yang lain? Bisa aja juga, bisa untuk kuah, bisa buat sop. Bisa buat yang lain-lain bisa lah gitu. Pelengkap lainnya bisa, tambah-tambahan kayak contoh kayak tambah-tambahan ikan, bisa juga pakai mie Aceh. Nggak cuma bisa Mie Aceh aja nggak bisa lebih lain. Kalau penikmatnya Bang dari kalangan mana saja? Kalangan 17 tahun ke atas, 15 tahun remaja-remaja sampai dewasa, sampai orang tua gitu. Banyak. Dari umur ya? Dari umur 15 tahun lah. Ya enakannya mie Aceh biasa kayak gitu rasanya. Iya, instannya. Enakan ini. Di tepungnya.
Kita aduk. Kita naikkan. Naikkan kembali, kita aduk. Ya.